Hadir semua hari ini. Hadir Bu. Hadir ya. Hadir Bu. Anisnya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu ingin mengulang materi kita minggu kemarin. Apa materi kita minggu kemarin? Teks Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah yang berisi secara berurutan dan memiliki tujuan tertentu. Ya, pendapat yang diberikan sama Pak Tia itu sudah tepat ya. Nah, selanjutnya materi kita minggu ini tentang teks pidato. Apa itu teks pidato? Udah ada yang tahu apa itu teks pidato, Nak? Belum Bu. Ya. Oke, Ibu catatkan ke papan tulis ya. Ya Bu. Teks pidato adalah teks yang disusun secara umum yang berisi ide, gagasan, dan informasi. Dalam teks pidato ini terdiri dari beberapa struktur. Struktur yang pertama, struktur teks pidato. Oke, struktur teks pidato satu memiliki salam pembuka. Kedua, Pendahuluan. ketiga, Isi. empat, Penutup. lima, Salam penutup. yang memiliki salam penutup. Ciri-ciri teks pidato. Ciri-ciri teks pidato satu memiliki tujuan yang Jelas. Isi materi materi. Tiga, materi harus objektif. empat, Berisi wawasan menarik. lima. Memiliki kesimpulan. Nah, ini boleh kalian catat ya, Nak ya. Nah, setelah kita mengetahui struktur pidato, ciri-ciri pidato, sekarang kita masuk ke metode berpidato. Nah, metode pidato itu ada 4 metode, Nak. Satu, metode impromptu. Apa metode impromptu itu? Metode impromptu adalah metode yang disampaikan secara langsung atau spontan tanpa ada persiapan terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu menggunakan metode memorenter. Metode ini metode menggunakan menghafal naskah. Metode menghafal naskah. Kayak mana? Jadi kita persiapkan dulu naskah di rumah, kita Gimana, hafalkan, kita Wara? berpidato di depan umum. Ketiga, metode naskah. Metode naskah itu ialah metode saat kita berpidato kita membawa naskah di depan umum. Ada apa? Kenapa, Nak? Jangan ribut dulu ya, itu lagi menjelaskan. Nah, sekarang nggak ngerti apa yang diterangkan ya. Ya. Banyak banget tahu. Oke, fokus lagi ke depan ya, Nak. Nah, sekarang yang keempat. Jangan Yang keempat ini metode ekstemporan. Metode ini membawa catatan kecil saat berpidato di depan umum. Nah, ada 4 metode dalam berpidato ya, Nak ya. Nah, setelah kita mempelajari apa itu definisi pidato, struktur pidato, ciri-ciri pidato, metode pidato, sampai sini kalian paham, Nak? Paham Bu. Oke, kira-kira ada nggak yang ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan apa mau ditanyakan? Apa itu tujuan teks pidato? Ya, tujuan teks pidato itu ada 4 ya. Yang pertama memberi informasi atau pemahaman kepada pendengar atau audiens ya. Nah, yang kedua itu memberi sambutan atau menyapa para tamu yang hadir dalam sebuah kegiatan. Yang ketiga rekreatif itu membuat orang lain senang dengan pidato yang disampaikan karena bersifat menghibur. Nah, yang keempat persuasif, memberikan pengaruh kepada orang lain agar sedia mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orator atau orang yang berpidato. Nah, sekarang gantian Ibu mau bertanya, apa aja sih
Saya Bu. Ya, ikram lagi, silakan. Yaitu impromptu, 2 memoriter, 3 naskah, dan 4 extemporer. Ya, betul. Itu ya, metode dalam berpidato ada 4. Metode impromptu, memoriter, naskah, dan extemporer. Apa itu pidato impromptu? Ada yang tahu? Saya dulu. Iya, silakan Mangga. Metode impromptu adalah metode pidato yang dilakukan secara langsung atau spontan tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Ya, betul. Itu metode impromptu ya. Metode yang disampaikan secara spontan tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Nah, itu disampaikan dalam pidato. Nah, seperti inilah contohnya. Berharap dengan contoh ini kalian bisa membuat teks pidato sesuai dengan judul kalian nanti. Nah, setelah Ibu jelaskan materi tadi, di sini Ibu ingin memberi kalian tugas. Tugasnya mengerjakan tugas kelompok, membuat pidato sesuai dengan struktur pidato. Di situ berisi salam pembuka, pendahuluan, isi, salam penutup, dan salam penutup. Itu isi pidatonya ya. Judulnya atau temanya itu terserah kalian. Oke, Bu. Di sini Ibu ingin membagi menjadi 4 kelompok ya. 4 kelompok. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Waktu hanya 15 menit dan dimulai dari sekarang. Buat namanya ya, nama kalian ya Kak ya. Pastikan nama kelompok kalian sesuai nama-nama kalian ya. Masih baru dalam. Itu nama kelompoknya bebas. Nama kelompoknya kelompok 1, 2, 3, 4 itu aja. Oh ya Bu. Kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Suaranya nak, kondisikan suaranya. Waktu kerja kelompok sudah selesai. Sekarang silakan kalian bacakan pidato kalian di depan untuk sebagai bahan presentasi kalian ya. Dimulai dari kelompok 1, lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul pidato kami hari ini adalah tentang lingkungan. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta teman-teman yang saya banggakan. Lingkungan adalah tempat kita hidup dan berkembang. Namun, banyak dari kita yang belum menyadari betapa pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian alam sekitar. Mari kita mulai dengan hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, dan menanam pohon. Untuk menjaga lingkungan, langkah-langkah sederhana dapat dimulai dari diri sendiri, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menanam pohon. Selain itu, kita juga harus mengedukasi orang-orang di sekitar kita tentang pentingnya melestarikan alam. Jika setiap individu berkontribusi, perubahan besar akan terjadi. Mari kita wujudkan kepedulian terhadap lingkungan mulai dari sekarang. Ingatlah, bumi adalah warisan yang harus dijaga untuk anak cucu kita. Dengan menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih sehat dan nyaman bagi semua makhluk. Demikian pidato singkat ini, semoga menginspirasi kita untuk bertindak nyata. Demikian pidato singkat dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya untuk kelompok yang lain, ada nggak yang mau ditanyakan dari hasil pidato kelompok 2 tadi? Ya, silakan Amri Jupri. Apa dampaknya jika kita tidak peduli dengan lingkungan? Tolong dijawab kelompok 2, pertanyaan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul dari teks pidato kami hari ini adalah menabung untuk masa depan. Yang terhormat Bapak Ibu guru serta teman-teman yang saya cintai. Main suaranya ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Saudari-saudari sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pidato singkat mengenai pentingnya menabung untuk masa depan. Menabung adalah kebiasaan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dengan menabung, kita dapat mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Menabung bukan hanya tentang mengumpulkan uang, tapi juga tentang disiplin dan pengaturan keuangan. Dengan menabung, kita dapat belajar untuk mengatur pengeluaran, menghindari utang, dan mewujudkan impian kita. Saudari-saudari sekalian, mari kita mulai dengan menabung dari sekarang. Sisihkan sedikit uang saku kita setiap hari untuk ditabung. Setiap rupiah yang kita sisihkan akan membawa kita lebih dekat pada impian kita. Jangan pernah menyerah untuk menabung. Kebiasaan menabung akan menjadi kebiasaan baik yang akan membawa kita pada kesuksesan di masa depan. Demikianlah pidato singkat saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi dari hasil kerja kelompok teman kita kelompok 3. Kira-kira dari kelompok 1, 2, dan 4 ada nggak yang mau bertanya tentang diskusi mereka? Ya silakan ya. Apa manfaat dari menabung? Pertanyaan dari teman-teman kelompok 1. Tolong dijawab. Manfaat menabung mulai dari memiliki dana darurat hingga mewujudkan tujuan keuangan di masa depan. Selain itu, menabung juga membantu kebiasaan mengelola keuangan yang baik dan mengurangi ketergantungan pada utang. Ya, itulah jawaban dari teman kita, Saudara Amri Duri. Kira-kira ada lagi yang mau dipertanyakan? Tidak ada? Kalau begitu, diskusi. Silakan kembali ke tempat, Nak. Diskusi kita sudah selesai. Dan berikan tepuk tangan untuk Nah, setelah tadi Ibu menjelaskan tentang teks pidato, definisi teks pidato, struktur, ciri-ciri dan metodenya, dan kalian juga telah melaksanakan tugas kerja kelompok, dan kalian telah mempresentasikannya ke depan. Ibu rasa kalian sudah cukup paham dengan materi yang Ibu jelaskan. Nah, sampai di sini Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian ya. Ya, Bu. Untuk menutup perjumpaan kita kali ini, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.